Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, la wala wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita masih dan senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dan juga insya Allah kita dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah pula kita dalam keadaan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu lalu saya ikut dalam sebuah obrolan yang sangat menarik dengan teman-teman dari berbagai daerah. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung dan lain sebagainya. Dan teman-teman obrolan saya ini juga dari berbagai kalangan, lintas profesi, ada profesor, ada ilmuwan, ada pengusaha, ada mantan bankir dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur bahwa saya berkesempatan atau diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari bincang-bincang kami kemarin hari. Dari sekian banyak percakapan dan obrolan, ada sebuah kata yang menjadi kata kunci dalam obrolan tersebut, yaitu kesombongan. Ada teman yang bercerita dan menceritakan bahwa ada temannya yang sedari muda termasuk orang yang baik, seorang yang ilmunya juga mumpuni, sangat banyak paham dan pemahamannya terhadap agama yang diyakininya. Kemudian juga beliau termasuk orang-orang yang sangat baik, sangat terbuka untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesamanya. Singkatnya, orang ini secara dohir sangat baik, dan bukan hanya dia yang mengaku baik, tapi orang-orang sekelilingnya, teman-temannya pun mengakui bahwa beliau adalah orang baik. Hingga kemudian suatu ketika beliau diberikan nikmat sakit yang akhirnya sampai pada sebuah kondisi beliau bertanya kepada istrinya, kenapa saya yang selama ini selalu berbuat baik, kenapa saya yang selama ini selalu menolong orang, selalu ringan tangan dan lain sebagainya, diuji dan diberikan sakit ini. Dan si istri dengan ringan dengan bantuan dari Allah menjawab kemudian bahwa sangat mungkin ketika dulu si suaminya ini berlaku baik, menolong orang, kemudian ringan tangan, itu masih disertai dengan kesombongan, masih disertai dengan rasa keakuan, masih disertai dengan ego, bahwa saya orang baik, bahwa saya orang yang suka menolong, bahwa saya adalah orang yang tidak sombong dan lain sebagainya. Dengan jawaban singkat tersebut, si bapak ini tersadar bahwa ternyata dia yang selama ini merasa baik, merasa suka menolong, rajin ibadah dan lain sebagainya, masih terselip rasa kesombongan, sifat kesombongan yang selama ini tidak disadarinya. Dan sejak itu si bapak menyadari bahwa memang ada yang harus tetap dilakukan, ada yang harus tetap dibersihkan di dalam hatinya untuk benar-benar atau setidaknya mengurangi kesombongan yang selama ini laten, yang selama ini tersembunyi, yang selama ini tidak diakui bahwa dirinya masih menyimpan sifat sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga seorang yang bercerita bahwa sejak muda beliau selalu yakin bahwa beliau mampu melakukan apapun dengan kapasitas yang ada pada dirinya. Secara materi
beliau berkecukupan, secara keilmuan juga beliau berkecukupan, banyak wawasan dan sebagainya, sehingga kemudian beliau dibenturkan pada satu kondisi yang mengharuskan beliau menyadari bahwa dalam dirinya masih ada kesombongan. Momennya ketika anaknya sakit yang memerlukan sedemikian banyak uang, ternyata harta yang selama ini dia kumpulkan, harta yang selama ini dia tabung tidak cukup untuk membiayai pengobatan anaknya. Hingga kemudian beliau menyadari bahwa selama ini beliau berlaku sombong dan merasa sombong karena segala fasilitas yang ada pada dirinya. Kemudian juga ada ilmuwan yang menyatakan bahwa kesadaran untuk merasa bahwa benar dalam dirinya ada kesombongan pun sedikit demi sedikit terangkat ketika dalam diskusi tersebut kami saling berbagi bahwa ternyata kesombongan itu sangat laten, sangat tersembunyi, sangat halus sehingga jarang orang yang menyadarinya. Karena merujuk ke sejarahnya, kesombongan ini merupakan dosa tertua dari makhluk Allah. Kita sering mendengar dari ustadz-ustadz, dari kiai-kiai bahwa iblis dulu konon ketika diperintah Allah untuk bersujud kepada Adam, dia menolak karena merasa dirinya lebih baik. Iblis merasa dirinya diciptakan dari api, sementara Adam hanya diciptakan dari tanah, sehingga dia enggan bersujud. Iblis sudah sombong, akhirnya iblis terusir dan diusir dari surga. Kemudian bapak moyang kita juga Adam secara tidak sengaja, mungkin sangat halus, terperdaya oleh kesombongan iblis, sehingga kemudian beliau berani melanggar perintah Allah untuk memakan buah yang terlarang, yang dilarang oleh Allah. Kemudian beliau pun akhirnya diturunkan ke bumi sebagai buah dari ketidakpatuhannya terhadap apa yang Allah perintahkan. Terus zaman berputar, kesombongan terus memiliki panggung dan aktor yang menampilkan sisi-sisi kesombongan dari makhluk yang bernama manusia. Kita mengenal Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan karena kekuasaannya nyaris tidak terbatas. Fir'aun sudah berlaku sombong hingga akhirnya dia ditenggelamkan di sungai Nil. Kemudian kita juga mendengar cerita Korun yang hartanya kuncinya saja konon harus diangkut oleh beberapa ekor keledai atau unta. Dia pun sombong, Korun pun sombong karena merasa harta dan kekayaannya adalah semata karena kepintaran dan usahanya. Sampai detik ini pun kesombongan itu tetap terus menampilkan aktor dan di masing-masing panggungnya. Ada pejabat yang sombong karena jabatannya, ada penguasa yang sombong karena kekuasaannya, ada orang kaya yang sombong dengan hartanya, ada orang yang sombong dengan ilmunya, bahkan ada orang yang sombong karena merasa ibadahnya sudah bagus. Sehingga kemudian dengan tanpa disadari, ketika seseorang merasa sudah menjadi orang alim, menjadi orang baik, menjadi orang hebat, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli masjid dan lain sebagainya, tanpa disadari di situ ada kesombongan. Dan lagi, apapun bentuk kesombongannya, maka sejatinya kesombongan tersebut merupakan jalan menuju jurang kehancuran. Dengan obrolan kemarin, saya dan teman-teman diingatkan untuk rajin-rajin menengok ke dalam hati kita, rajin-rajin kemudian kita mengintrospeksi diri, rajin-rajin kemudian kita mengevaluasi diri kalau dalam diri kita tuh masih ada kesombongan. Semua yang hadir di situ hampir menyatakan bahwa dirinya selama ini merasa tidak sombong. Saya pun demikian. Saya merasa sudah menjadi orang baik dalam tanda kutip, tidak merasa sombong. Tapi ternyata ketika saya berkaca pada obrolan-obrolan tersebut, benar adanya bahwa dalam diri saya, dalam hati saya masih banyak lagi bongkahan-bongkahan kesombongan,
yang kalau dibiarkan itu akan mencelakakan saya. Jadi saya sangat bersyukur bahwa kemudian dengan obrolan kemarin tersebut masing-masing kami diingatkan untuk tidak berlaku sombong, tidak merasa sudah baik, tidak merasa sebagai ahli ibadah yang suci yang berhak menghakimi orang lain dan sebagainya. Dan sore ini saya pun ingin mengajak kepada semua teman-teman, semua kolega, semua saudara untuk bersama-sama mengevaluasi, mengintrospeksi dan berkaca bahwa dalam diri kita itu masih ada kesombongan, dan bahaya dari kesombongan itu adalah terhijabnya cahaya Allah untuk datang, untuk sampai ke hati kita. Semakin tebal kerak kesombongan, maka semakin berat pula, maka akan sangat sulit cahaya kebenaran dari Allah tersebut mengenai atau masuk ke dalam rohani kita, ke dalam hati kita. Makanya cara terbaik untuk bisa mengakses nur ilahiyah ini adalah mengikis kesombongan kita, dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Karenanya selalu minta pertolongan Allah, bimbingan Allah, ihdinas syiratal mustaqim, agar kita diberikan kekuatan, kemudahan dan kemampuan untuk membuka hati agar hati kita dibersihkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa membersihkan hati kita karena memang hati kita adalah produk Allah. Tidak ada bengkel manapun, tidak ada orang hebat macam apapun yang mampu membersihkan hati kita kecuali Allah yang membersihkannya. Maka sering-seringlah kemudian kita berintrospeksi, bermuhasabah dan bermohon kepada Allah agar kesombongan kita sedikit demi sedikit Allah bersihkan. Insya Allah itu akan menjadi jalan bagi masuknya nur ilahiyah, dan akan menjadi jalan bagi kebaikan dan perbaikan kehidupan kita ke depan. Itu yang bisa saya bagi sore ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.